Ambyar, sekali lagi tentu saja kita semua di sini mendukung apapun yang menjadi himbauan dari KPI bahwa kita tidak akan memberikan tempat bagi siapapun yang melakukan kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Karena tidak dibenarkan kalau ada kekerasan dalam rumah tangga. Saya setuju itu. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang mengatakan bahwa kita sudah punya anak supaya tidak bercerai demi anak. Jadi kalau misalkan gontok-gontokan, pukul-pukulan itu diperbolehkan. Saya tidak setuju itu ya. Kita tidak pernah Jangan mendukung. pernah jadi perempuan yang BOD itu doang. Jadi harus bisa jadi perempuan yang tegas kalau misal karena apa? Buat mental anak juga kan Betul. mempengaruhi. Aku setuju Anak nanti selalu. bisa mencontoh orang tuanya. Mencontoh siapa lagi kalau bukan orang tuanya ya? Betul. Ya, dan yang pasti pada akhirnya juga apapun yang dilakukan selalu ada konsekuensinya, termasuk selebriti yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya juga dari KPI ujungnya adalah KDRT, ke blacklist dari radio dan TV. Gak enak kan kalau kita di blacklist dari TV, dari radio, itu kan sumber ladang kita ya, rezeki kita mencari di situ. Buat apa Lagian kita juga pupuk dari nol ya? Dari nol. gitu. Lagian juga kan wanita diciptakan itu kan untuk disayang, untuk dimanja. Gitu. Ada lagunya Kasidah, wanita, wanita, wanita. Jadi pokoknya kalau semua- aku juga Kenapa? cita-citaku adalah Apa? aku mencari suami yang menyayangi ibunya. Kalau dia bisa menyayangi ibunya, dia pasti akan mencintai dan menyayangi istrinya dengan tulus. Bukan dia, itu tapi ini. kuncinya. Tapi aku juga punya tapi kalau cita-cita bicara yang sama sih. Iya, apa itu? Iya, gimana Cita-cita sayang? aku adalah punya istri yang bisa mencintai ibuku dan juga ibunya. Pasti dong. Karena Iya. Kenapa? Gak apa-apa, gak usah. Gue cuma mau nanya sama Rian. Kenapa? Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu jenisnya apa aja sih? Kan itu bisa verbal, Ya. bisa non-verbal, bisa Betul. melalui ucapan, tapi juga bisa melalui kekerasan dengan menggunakan tangan misalnya ya, Oke. fisik secara fisik. Apapun itu bentuknya dari verbal, non-verbal, jelas tidak dibenarkan. Betul. Apapun Nih, itu. mohon maaf nih, kita bercanda mohon maaf banget, maaf banget. Kalau misalnya seperti kamu Mendorong, ya. mendorong begitu, itu tidak boleh harusnya. Jadi harus bisa menjaga perasaan. Jadi kan ada kalau misalkan kita temen kan udah biasa gitu ya. Iya. Tapi seharusnya jangan terbiasakan kaum laki-laki mendorong perempuan walaupun hanya sifatnya bercanda. mending mendorong begini ditoyor pala juga itu lebih. Oh iya. Dewi Persik, Kurang lihat, sopan-sopian. lihat ya dan pegang kata-kataku dari sekarang. Tidak akan pernah kusentuh dengan kekerasan dari atas sampai bawah. Tetapi Disentuhlah dengan... Bagus dong, perempuan itu harus disentuh dengan kasih sayang. Iya dong ya. Dan buat Sobat Ambyar di pagi hari ini kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Siapa, Beliau sayang? ini sosok yang sangat luar biasa sekali. Inspirasi kita ya semuanya. legend. Seorang legend, penyanyi legendaris tanah air yang memang oleh seorang Lesti Kejora dianggap juga sebagai ibunya Orang tuanya. sendiri, orang tuanya ya. Di pagi-pagi Ambyar kita Yang punya hadirkan slogan gebrek. Gebrek ya. Gebrek. Kita hadirkan ini dia Bunda, Bunda Hetty Hetty Kusenda. Kusenda, kami semua mengucapkan Terima kasih. Selamat Terima pagi, kasih Bunda. Mama sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya datang pagi-pagi ke sini. Alhamdulillah. Kemarin WhatsApp aku katanya mama nggak bisa karena jadwalnya gini-gini. Taunya ada. Kalau kemarin maaf nggak bisa karena baru pulang dari Kuala Iya Lumpur. sih. Kalau Iya, ini ini hari harus dong. Harus. dong. Mama menyempatkan looking buat Iya, kita. karena Lucky. mama ini memang sedang menjuri di Malaysia. Terima itu kasih strip. lagi. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan. Soalnya mama Apa itu ini dia ya, ditunggu oleh pemirsa. Pasti. Jadwalnya Diva itu susah. Enggak, ada aja. Nyarinya di mana? Ke Kuala Lumpur dong. Iya, tapi emang lagi stay-nya di Yes. Kuala Lumpur karena lagi ngejuri di Lagi sana. ngejuri. sibuk ya. Setiap Luar Sabtu, biasa, Senin Mama. balik, Selasa balik. Alhamdulillah. Kalau punya prestasi itu memang tidak lekang Betul. oleh umur ya guys. Jadi tetap selalu dibutuhkan, ingat itu. Makanya Iyalah. berprestasilah, jangan bersensasi. Bunda Hetty Kusenda, kita Yes. kan tahu ya sekarang ini benar-benar membuat kita miris apa yang menimpa Lesti Kejora ya. Oh, Pasti ya. Dan Bunda juga sebagai sosok yang dianggap sebagai orang tua oleh Lesti juga pasti merasa sangat Iya. sedih sekali. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambyar di rumah ini perjalanan asmara rumah tangga antara Aduh, nggak Lesti ada. Kejora dan juga Rizky Bilar. Ya.
pagi-pagi. Baju kuning oke? Oh, cantik Oke. Mama kenapa? Tisu mana? Ah? Kenapa? Enggak, pagi-pagi tadi, waduh, ini biasa mata ini. Kalau salah pakai bulu mata begitulah. Aduh, udah. Iritasi ya, Mak? Iya, iritasi ya, maklum lah. Kenapa? Ada mau ditanya apa? Tadi Mama sempat Silakan. bilang Ya. nggak bisa ngomong. Ya nggak bisa ngomong karena Bunda kan, Mama kan banyak di Malaysia, jadi nggak tahu beritanya, gitu. Tapi Mama tadi bukan karena bulu mata kok yang aku lihat, tapi Mama Enggak. lihat videonya Dede Lesti Iya barusan sih, Mama. Iya. Tiba-tiba Mama nangis. Iya, kangen. Gimana kabarnya Lesti? Alhamdulillah ya, sehat, mudah-mudahan sehat, kuat. Mama kan salah satu orang yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Sebenarnya kalau, aduh ini bulu mata ini lepas wae ya gitu ya. Ini Afi nggak benar di make up ini ya. Kalau dibilang perjalanan cinta mereka berdua, ini sebetulnya Bunda nggak mau banyak, Mama nggak mau banyak ngomong nih soal masalah ini karena ini masalah terlalu intern, terlalu dalam buat mereka ya. Ya buat kita juga sebenarnya, kita hanya sebagai penonton, mereka yang merasakan, mereka yang hidup bersama. Tetapi mohon maaf, Bunda tidak kenal dengan Rizky Bilar, tidak tahu pribadinya bagaimana. Yang Bunda kenal adalah Lesti, dari Semiri Kitit, Semiri Putut, sampai dia akhirnya juara kedua pada saat itu. Juara satu, Mam. Juara satu. Juara satu. Danut Academy. Yes, Danut Academy, betul. Itu saja yang Bunda, yang Mama kenal. Kan kenal deket sama Lesti ya? Iya. Pasti dia cerita tentang bagaimana dia jatuh cinta, kemudian dia bercerita dia mau menikah, sebelum menikah ya. Kemudian dia berumah tangga. Apa yang Lesti ceritain saat itu? Lesti ini anaknya sebenarnya agak tertutup loh. Dia tuh tidak semua open ya kepada kita pun tidak. Ada semprit kode saja. Tetapi mungkin karena sebintang kali ya. Leo ya. Oh, Leo, Sama-sama Leo. Dia tanggal 5, Mama tanggal 6. Jadi kalau ulang tahun dia tuh ya pasti, Bubun, dia panggilnya Bubun. Jadi kalau bahasa Bubun tuh ini nggak ada lain pasti Lesti. Bubun gitu. Tapi setelah menikah ya alhamdulillah agak renggang ya sama Bubun ya, sama Mama. Mungkin kesibukan kali ya, banyak acara, banyak macam-macam. Jadi ya nggak apa-apa. Namanya seorang istri harus patuh sama suami, tapi suami yang bagaimana dulu? Nah, itu Mama. Suami yang bagaimana Suami dulu? yang bagaimana dulu? Ya. Kalau menurut Mama, suami yang seperti apa Rizky Bilar itu? Mama tidak spesifik kepada dia, tetapi kepada semua suami, tentu kita harus menilai bukan kelebihan daripada pasangan, tapi justru kekurangan. Iya. Ya, nah komit pada saat sebelum rumah tangga ini Mama, apa yang tidak diinginkan oleh suami, calon suami, kita tahu dong, kan pacaran tidak mungkin sehari terus nikah. Iya. Apa sih yang, ini, oke kita ikutin, koridor. Sebagai seorang istri, kalau nggak salah waktu nikah pun Bubun ada sampaikan bahwa kamu sekarang imamnya bukan ayah terutama, tapi sekarang imamnya adalah suami. Ya, tetapi perjalanan di dalam berumah tangga kita tidak tahu ke dalamnya bagaimana, ya. Tapi Bunda yakin, Mama yakin bahwa Lesti bisa menyelesaikan dengan dewasa. Karena ini anak bilang umur kecil tapi otaknya dewasa. Cuman mungkin ya Ya beginilah yang terjadi ya. Betul. Tapi ketika pertama kali mendengar berita ini, sebagai orang yang dekat sekali dengan Lesti, apa dalam pikiran seorang Mama Hetty Kusendang? Pada saat tanggal 17 Agustus tahun berapa? Kira-kira sebelum nikah lah. Dia datang ke rumah, itu pun Mama lagi baru ini bendera Agustusan, apa namanya Pak? Upacara sama warga. Dan pas Mama interview sama rekan-rekan media di rumah, tiba-tiba kucurut. Siapa nih berani-berani masuk ke rumah pakai mobil besar? Kan anaknya kecil gitu. Pakai mobil besar. Dede tuh kan suka gitu dia mah, tiba-tiba konyong-konyong datang. Nggak tahu mau curhat apa, nggak ngerti, cuma karena banyak teman-teman media, mungkin nggak sempat dia ngomong. Nah, tapi alhamdulillah pada saat siraman. Mama hadir kan? Ya, disitulah dia mendatangi Mama di ruangan. Iya. Dan disitulah dia peluk, and then sepertinya dia mau memberikan kode. Tetapi mungkin Mama bilang, ya jalankan sajalah. Takkanlah kamu mundur. Kode apa? Enggak tahu ya. Mama melihat dari seperti mata apa? aja, dari mata apa aja. Dalam asumsi Iya. Mama tuh kodenya tuh apa artinya? Artinya
Ya mungkin ada sesuatu yang dia ingin ceritakan, tapi mungkin situasi tidak memungkinkan banyak. Satu hal yang baik kah atau dirasa asumsi mama sepertinya kode yang kurang baik? Ya kalau insting orang tua kan pasti itu jitu. Iya benar. Iya. Jitu kalau insting orang tua. Walaupun saya bukan ibu kandungnya, ya tapi ya tadi itulah. Ada sesuatu? Ya jangankan itu, sebelumnya pun kalau dia muncul di TV, Dedek, iya kunaon, lipstik pucat, iya kunaon pipi pucat. Oh iya bubun, pada saat break itu langsung. Jadi intens tapi tidak ada orang yang Ya, tahu. insting orang tua dan insting Pasti. seorang ibu Seorang gitu. Sedekat itu, ketika berita ini akhirnya mama tahu, sedih pasti ya. Apa mama langsung menghubungi Dede mah ketika ada berita yang seperti ini? Alhamdulillah mungkin dia sangat selected ya. Sekarang ini WA apa semua tuh dia tidak terlalu, ya mungkin sedang pemulihan. Betul. Karena mentalnya ini lagi drop. Pasti. Mentalnya lagi drop ya Dek ya. Jadi belum ada komunikasi lagi. Bubun doain aja, Dede sedang fisioterapi. Cukup itu saja. Ya udah, nggak usah kita ganggu, biarkan dia merenung. Cuman pesan Bubun, kalau bisa istirahat dan merenungkan dan menenangkan diri, pergilah umroh. Ini menurut Bunda. Kalau kalian nonton, kalau Dede nonton, pergi umroh, menenangkan, menjerit di situ, udah. Insya Tidak Allah kepada kan Dede- manusia, hanya kepada Allah. Betul? Insya Allah kan mau umroh yang Oh ya, nggak tahu. Oh, Aku suka sekali kalimat dari Mama Alhamdulillah. Etikus Endang bahwa menjeritlah kepada Tuhan tapi jangan kepada manusia. Enggak. Buat sobat ambiar, kita juga di sini di pagi-pagi ambiar Ya. ada salah satu sahabatnya Iya. Lesti Kejora juga, salah satu tim kita. Jus Ini ini Jus. Jus, sebentar. Ya, Ujung. Ini sahabatnya juga sih. Jadi Ujus ini kreatif kita. Ujus. Enggak usah. Jus coba. Jus duduk. Tapi ini serius, sini sayang duduk. Sini sayang. Nah, Jadi buat sobat ambiar, Ujus ini salah satu teman. sahabatnya Lesti Sahabat. Kejora, begitu mengenal Lesti Kejora bahkan jauh sebelum menikah dengan Rizky Bilar. Kenalnya Pada tuh waktu itu kedekatan dengan zaman kapan sih? Waktu kapan tuh? Rizky Ridho ya. Pokoknya tuh kenal Lesti dari tahun 2018 pas lagi masih pacaran sama yang sebelumnya. Terus kita kan punya program di sini juga gitu mereka. Ya akhirnya kan aku yang pegang. Jadi kita syuting bareng. Jadi deket lah, Sering keluar nongkrong kota. Ya, bareng. sering nongkrong, sering keluar kota. Jadinya deket sampai sekarang gitu. Kalau di mata Ujus sebagai orang yang sangat dekat dengan Dede Lesti Kejora, apa sih? Ujus ngeliatnya Lesti itu kayak gimana orangnya? Dia itu emang apa namanya? Sebenarnya kalau secara pribadi kan aku ngelihat dia pada saat masih sama yang sebelumnya gitu. Emang dia tuh kan kalau sama pasangan tuh kayak selalu bucin gitu. Anaknya baper Anak itu gitu bucin ya. banget Oke, kalau sama bucin. pasangan. Jadi kayak apapun kalau udah sayang, kalau udah cinta tuh kayak bakal dilakuin apapun. Jadi iya, kayak diperjuangin apapun gitu Mi, gitu. Dari aku yang ngelihat dia. Gitu. Tulus lah. Iya, gitu. Ujus pas Bukan pulus, akhirnya polos. pas akhirnya polos. menikahlah dengan Rizky Bilar, ya. Pernah ada curhat-curhatan nggak sih sama Ujus? Kalau yang pada saat pernikahan kan dia tiba-tiba bilang lah di grup gitu, dia mau nikah gitu kan. Ya kita sebenarnya kaget teman-teman yang ada di grup itu gitu. Apakah nggak kecepetan gitu buat nikah gitu? Karena kan aku tahunya kan baru kenal gitu, kayak baru beberapa bulan gitu. Takutnya tuh kayak 6 bulan ya? Berapa bulan? iya. 6 bulan. Terlalu cepet banget pokoknya Kayak waktu itu ya. kecepetan nggak sih Dek gitu buat nikah ya? Tapi kan kembali lagi ke dedenya gitu, karena kan kita cuma teman-temannya yang cuma bisa support Mendoakan gitu. dan mensupport dia. Iya gitu, jadi ya kita cuma bisa ngedukung. Ya udah kalau Dede udah yakin kalau itu yang terbaik menurut Dede, ya udah gitu kita ngedukung. Bismillah aja, semoga lancar gitu. Kalau sama Bilar deket nggak? Sama Bilar baru tahunya setelah menikah sama Lesti gitu. Terus kemudian ketika menikah itu apa masih berhubungan atau berkomunikasi? Masih sering komunikasi. Pas Dede lahiran aku main ke rumahnya juga gitu. Terus kemarin juga terakhir ketemu tanggal apa ya? Bulan lalu terakhir ketemu Mi di rumah Mama Is, ketemu sama Dede, ada Bilarnya juga. Iya. Dan pas ada kejadian ini makanya kaget karena kan Kelihatannya gimana iya. mereka biasa aja atau mesra atau memang sudah ada jarak gitu? Sebenarnya pada saat itu ya karena apa namanya, pada saat kemarin tuh
Lesti lebih banyak menghabiskan waktu ngobrol sama Mama Is dan Bilar lebih pada saat itu kan Bilar lagi latihan piano lah. Jadi kebanyakan Bilarnya latihan piano, Dedenya emang lagi curhat gitulah sama Mama Is gitu. Tapi Dede Lesti suka cerita nggak sama Ujus? Maksudnya kalau udah ngobrol sama Mama Is kan suka ngobrol sama siapa? Pas bagian ngobrol sama Ujus kan biasanya sama-sama muda suka cerita kali tentang suaminya atau apa. Ini aku tuh gini loh. Curhat Dia tuh gitu orang ya? yang curhat gitu nggak? Kak Ujus suka begitu nggak? Kalau curhat sih paling kemarin tuh kayak Lesti tuh lebih kayak sekarang tuh pengen menghabiskan waktu bareng sama teman-temannya gitu. Pengennya menghabiskan waktu Iya. dengan teman-temannya. Berarti dia tidak nyaman ya, mungkin. Mungkin gitu, tapi kan Kesannya, kayak ya kebanyakan ayo dong kita main gitu, kita main sama Dede yang ya kumpul sama Dede gitu kan, maksudnya ya Mungkin suaminya sibuk kerja. mungkin bisa jadi karena suaminya sibuk kerja jadi dia pengen ditemenin gitu. Kerja di pekerjaan. Mana Bunda? Oh, Bikin YouTube konten mungkin. konten. Iya mungkin bisa jadi gitu. Tapi Ujus tahu sekarang kondisi Lesti sekarang seperti apa? Cicing. Very busy. Aku belum dapat kabar. Terakhir kabar kan dia udah pulang ke rumahnya gitu. Dia kan sekarang sama orang tuanya. Ya aku sih belum tahu kondisi terupdate-nya lagi karena emang kan komunikasinya emang susah ya Kak. Iya. Gitu. Dia juga mungkin kan masih dalam pemulihan Pasti. gitu. Masih trauma gitu. Makanya kita sebagai teman-temannya cuma ngedoain aja gitu dari jauh. Karena kita juga nggak bisa nge-push atau Pasti ngehubungin. lagi recovery ya. Tapi pulang ke rumah yang ditempati bersama Rizky Bilar atau Ke rumah orang tuanya yang ada di Tangerang. Pulang ke rumah orang tua. Iya. Oh jadi orang tuanya bukan di Sukabumi ya? Dia- Di Cianjur. Mereka ada rumah Tangerang di ya? Tangerang. Rizky Bilar nggak tahu di mana berarti? Nggak tahu karena nggak temenan ya. Tapi kamu oke, tahu nggak oke. Rizky Bilar tuh orangnya seperti apa? Sebenarnya baru aku nggak terlalu dekat nih, jadi nggak Justru terlalu lebih tahu deketnya dia. ke Dede Mungkin gitu. kayak Rizky Bilar tuh gimana ya? Aku lihat secara sepintas aja gitu. Emang dia itu kayak orangnya dia sendiri. Aku kan lihat dari konten-kontennya gitu. Dia tuh kayak orang yang ambis gitu. Ambisius. Iya, gitu ngelihatnya itu kan kayak wah kalau ada dan kalau lihat peluang pasti kan harus dikejar gitu. Harus gitu ya. Oh itu bagus. Iya Bagus, betul laki-laki betul memang Mas. bagus. Betul. Tapi harus ambisius positif ya, betul mah. Iya dalam Bagus, hal itu positif ya. Betul, betul. Emang ada rencana kapan ketemu lagi? Oh, iya. Ketemu ada nggak? Ya? Iya, ada Coba. Ada rencana nggak? Kamu mau ketemu Aku lagi sama belum. siapa nih? Sama itu Ketemu sama suaminya. Lesti. Sama Dede. Sama Belum kapan, emang? belum nanti aku mau hubungan lagi sama teman-teman gitu. Kita mau jenguk ya secepatnya semoga. Kalau udah siap Dedenya gitu, ya aku sama teman-teman mau ngejenguk lah gitu. Jangan terlalu lama. Iya, Dong. Oke. Dia jangan terlalu lama. Jadi Banyak ada yang rindu. ada grup WhatsApp sama Dede ya? Ada Kak. Sampai sekarang berarti Dede belum bersuara di grup WhatsApp? Belum Ya, bersuara. kita berharap semoga bisa segera pulih ya. Mudah-mudahan. Kondisi fisik dan juga mentalnya. Tapi kita, Ujus makasih banyak ya Jus ya. Ya, Ujus makasih sudah mau banyak, cerita. Ujus. Jus, salam buat Lesti ya. Enggak, Ujus tuh kan kalau nggak digituin tuh nanti suka terus duduk. Mama di situ terus. Iya, Terus betah. dia nanti pengen sampai segmen terakhir Iya. ya. Benar suka begitu. Tapi buat Bunda, buat Iya. Mama Hetikus Endang, Iya, kita iya. ada satu statement kemarin. Iya. Ini dari Bunda Inul Daratista. Kemarin juga sempat menanggapi atas apa yang terjadi terhadap seorang Lesti Kejora. Kita mau kasih lihat dulu ya buat Oke, Mama ya. mangga. Jujur aja memang kenapa aku waktu itu tuh bilang beda sama pesan sama teman-teman saya yang lain. Mungkin pesannya Mae, pesannya Ade Dewi, Nasa dan teman-teman yang lain tuh mungkin beda sendiri gitu kalau sama aku karena kita nggak tahu ke depan itu kita bertemu dengan laki-laki seperti apa gitu. Cuman ya nggak tahu feeling, nggak tahu apa gitu. Cuman aku nggak tahu tiba-tiba ngomongnya jangan sampai laki-laki itu main tangan. Karena kalau udah main tangan tuh menurut aku tuh udah penyakit. Jarang kita ketemuin itu untuk sekali udah tobat gitu. Biasanya takutnya berkali-kali karena seringkali aku melihat kejadian itu di beberapa teman saya yang lain. Itu ada tanggapan dari Inul Daratista. Kalau Yang pesannya berbeda dari teman-teman yang lain maksudnya. betul. Kalau Dia Mama melihatnya memberikan- gimana? Ya. Ya masing-masing punya Persepsi. persepsi. Pasti. Bunda Inul paham siapa Lesti, sama seperti kita semuanya ya. Waktu kita masih sama-sama segede emprut dan sekarang sudah dewasa lah gitu. Ya masing-masing silahkan sah-sah saja. Bunda Inul memberikan statement begitu. Iya. Kenapa tidak? Mungkin
dari dalam Merasa yang ada kedekatan betul emosional kedekatan ya, Ma. yang berbeda tentu dengan Bubun ya. Tapi kembali lagi semuanya terserah Lesti. Lesti kamu sudah dewasa. Kamu yang akan mengambil sikap ke depannya itu harus bagaimana, hanya kamu yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mah, kan kita tahu ya bahwa Lesti Kejora ini Ya. rezekinya benar-benar sangat luar biasa. Alhamdulillah berlimpah, Ya. dibukakan pintu rezeki yang Amin. Amin. Masya Allah Amin. ya. Amin. Menjadi inspirasi buat siapapun itu juga. Karena terus terang ayah Endang, kalau orang Sunda mah Endang, Bubun, Dede pengen seperti Bubun. Maksudnya seperti Bunda Iya. lama dalam berkarir Amin. gitu. Ya insya Allah pandang sok atuh, sok didoakan pada saat siraman. Pada saat Bunda mau pamit, Mama mau pamit, itu aja pesan dari Pak Endang. Kepengen sih ngobrol sama Pak Endang sesama orang tua. Pasti ya dari hati ke hati. Iya ya. dong, iya dong. Tapi mah Ya. kalau ngomongin rezeki, Ya. rezekinya Rezeki. Lesti, dia Ya. pernah curhat mengenai keuangan, pendapatan, Oh, apa enggak. yang dia dapatkan di dunia hiburan. Tidak sampai ke situ. Karena pada saat setelah DA Asia kita kan terus berpisah, and then ketemunya ya hanya kontak-kontaknya karena Bunda juga banyak sering keluar dan Dede masih terus aktif di stasiun TV tersebut. Jadi ya itu aja tadi koreksinya, awas. Eta kunaon lipstik, eta kunaon mata kieu, kunaon kieu. Jadi Iya. dia sangat ini banget. Si Bubun mah jarang ketemu tapi cerewet. Tapi memang Mama Hetty gitu ya, bukan ke Dede aja, ke siapa aja. Iya betul. Kunaon iya, terus emang jika yang waktu pertama kali, betul nggak itu kabarnya? Betul nggak ini begini? Itu kenapa begini? Memang begitu, karena kebetulan kan mungkin lagi tidak di Indonesia ya, jadi pada saat nanya teh detail gitu kalau Mama Hetty. Ya ibu gimana sih ibu? Benar, mengayomi. Iya, indung ke anak gitu. Kalau kalau aku Mama kemarin sempat ketemu, kan saya kan divorce juga sama suami baru-baru ini. Dede sih pernah tanya, Mami kenapa gitu. Saya cuma pesan sama Dede bahwa kamu tetap harus waspada dan hati-hati. Karena kita itu nggak nyangka, aduh bener ya Mami nggak nyangka ya. Iya gitu. Karena nikah aja. itu seperti kucing dalam karung. Maksudnya apa, Ma? Maksudnya apa? Kan kita nggak bisa coba dulu, nggak bisa pelajari dulu. Yuk kita sama-sama, nggak bisa dong. Iya, Kan iya, kucing iya. dalam karung. Betul. Dapat kucing ya, Bu. Maaf, punten. Bukan lelaki itu kucing, bukan. Iya. Tapi ada lelaki. Nih. Wih, Ma ada lelaki kayak kucing Tapi ada. tapi semua itu tergantung apa ya? Ya memang sudah garisannya. Iya. Tapi lebih baik lebih cepat ketahuan daripada Betul. Betul Mama banget. tuh ngomongnya tuh Untung lembut. setahun ya, Ma. Iya. Untung setahun loh, Iya, Ma. kalau Nggak sampai 5 tahun, Ya Ma. alhamdulillah Mama udah 31 tahun, alhamdulillah. Ma, Alhamdulillah. sebagai sosok yang begitu dekat sekali dengan Dede Ya, Lesti, Mama mau menyampaikan apa untuk Dede Lesti? Mungkin Dede sekarang lagi di rumah Papa ya, Mama. Dek, kuat, dan yang kuat. Oke. Bubun, apa nama kamu suka manggil Bubun ya? Ah, sok gitu wae nya. Pokoknya Bubun, apa yang kamu ingin sampaikan sok. Jangan lupa, karena kita ini sebagai orang tua. Oke, kamu berteman dengan yang mungkin lebih segala-galanya, tetapi ingat kembali lagi, orang tua, ada orang tua, bukan orang tua kandung ya. Mungkin kamu bisa curhat, jangan kepada teman-teman kalian, karena nanti akan berbeda. Mereka belum berpengalaman. Itu saja pesan Bubun. Oke, Bubun? Bubun lagi. Aduh, Lesti, kuat, tegar, dan tegar. Oke? Kita berharap itu dia dua kata yang akan menjadi tentu saja pendampingan bagi seorang Lesti Kejora. Kuat dan tegar. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi. Senyum dalam kepedihan. Sobat Ambiar, kita kehadiran bintang tamu lainnya. Ini Ya. sosok mentalis yang juga pernah Mentalis. memprediksi hubungan antara Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Master Prediksinya mentalis. seperti apa? Kita akan cari tahu, kita akan ulas kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Kita hadirkan ini dia, Denny Darko.
Lagunya kayak tadi Unggoste itu. Kayak Don Juan ya. Jadi benar flamboyan, pria-pria flamboyan. Kita mengucapkan Terima kasih. Mas Denny sudah menyempatkan waktunya datang. Iya, terima kasih. Terima kasih tuh kalau akhir bulan kita suka terima kasih ya. Gaji. Dan sebagai seorang pria Ya. melihat kasus Kejadian. KDRT, Betul. bukan hanya Lesti Kejora, tapi yang terjadi Semua. kepada siapapun. Sebagai seorang pria melihatnya seperti apa? Terutama saat ini terjadi kepada public figure yang di follow atau diikuti dan menginspirasi puluhan juta orang, ini sesuatu yang sangat pasti memprihatinkan, Pasti. sesuatu yang seorang lelaki seharusnya akan melindungi, juga memberikan kasih sayang, tapi kita tidak mengetahui kejadian sebenarnya seperti apa, ikut prihatin dan mendoakan yang terbaik. Buat Sobat Ambiar, kita akan lihat dulu apa saja prediksi dari seorang Denny Darko mengenai Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar beberapa waktu yang lalu. Dan kebetulan prediksinya ini tepat terjadi. Kita akan kasih lihat yang sama. Akan panjang usia pernikahannya kalau sudah melewati 5 tahun ya. Ini kan baru 1 tahun 2 bulan kurang lebih mereka menikah ya. Jadi Denny Darko pernah memprediksi 2 kali. Sebelum menikah dan setelah menikah ya. Yang sebelum itu bersama almarhumah Mbak Yu. Sebenarnya beberapa kali, tapi terbagi antara sebelum dan setelah. Dan jika tadi pertanyaannya adalah apakah saya sudah mengetahui bahwa ini akan terjadi? Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui masa depan apa yang akan terjadi. Tapi berdasarkan pola masa lalu yang terjadi, Mama, kita akan bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Dan dari mereka berdua berbeda disatukan oleh netizen di saat yang sangat singkat, bahkan kita tahu bahwa semuanya ini seperti sebuah industri yang terfabrikasi begitu. Mungkin seperti itu kata-kata mewakilinya. Saya berpikir sebagai seorang yang juga sesama manusia memiliki perasaan yang sama, artinya butuh waktu untuk menyesuaikan ini setelah pernikahan. Pasti. Betul. Penyesuaian setelah pernikahan pasti itu harus dilakukan oleh semua pasangan. Tapi betul. Dan tapi kalau ketika sebelum menikah bersama dengan almarhumah Mbak Yu saat itu prediksinya kurang lebih seperti apa sih? Saya waktu itu tidak berani ngomong, jadi Mbak Yu yang mewakilkan. Kalau almarhumah ini kan lebih ceplos-ceplos ya. Jadi pertanyaan saya adalah, Mbak, kalau saya lihat di kartu saya mereka berdua akan menikah. Kalau menurut Mbak Yu gimana? Kalau saya, dia jeda terus dia mengatakan kalaupun menikah nggak akan lama. Beliau tuh singkat, padat, jelas. Terus saya tanya, kalaupun nggak lama karena apa? Karena sepertinya ada itu tadi. Ada apa? Kalau saya bilang ini masih dugaan ya, orang ketiga atau seperti itu. Dugaan orang ketiga. Dugaan orang ketiga, dan saya tanya lagi, dari sisi yang mana? Dari sisi yang laki-laki. Itu masih dugaan ya? Iya, sekarang pun juga masih dugaan. Sekarang pun pada akhirnya masih tetap menjadi dugaan. Betul. Ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Di rumah ini ada kondisi terupdate dari seorang Lesti Kejora. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu dilarikan ke rumah sakit atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang suami ya. Ini kita lihat pakai penyangga ini ya di bagian lehernya. Kalau dari Dewi sama King Nasar tahu gak sih apa yang terjadi sebenarnya di bagian lehernya, bagian fisiknya apa yang terjadi sih sebenarnya? Kalau aku kan dari teman-teman juga ya, kebetulan dari Abi Ramzi, dari Irfan apa. Kalau aku tuh yang aku sangat khawatirkan pada saat dengar berita kan kadang-kadang suka diputar-putar gitu, padahal nggak, aslinya nggak begitu digoreng-goreng. Nah aku tuh kemarin sempat sangat khawatir pada saat mendengar tenggorokannya katanya kerongkongannya bergeser atau apa. Nah aku itu gelisah banget aku, walaupun bukan adik sendiri, tapi karena aku sampai hari ini adalah fansnya Lesti. Fans kenapa ya? Karena buat kita dia punya suara yang sangat luar biasa. Itu sih sebenarnya. Itu merasa bangga. Itu bangga banget, walaupun aku tidak dari awal, tapi aku tuh merasa kayak dia tuh bisa jadi penyanyi besar. Kalau tadi Mama Hetty bilang papanya Lesti mau Lesti seperti Mama Hetty, menurut aku kalau dia konsisten, insya Allah amin, bisa seperti Mama Hetty gitu. Betul. Karena kan semuanya konsisten, tapi suaranya terus gimana terus gini. Tetapi ternyata alhamdulillah bukan kerongkongannya, bukan kerongkongan, tetapi malah
tulang ininya. Tulang belikat ya. Iya, belikat. Jadi agak ke yang semestinya kan, jadi dia agak kegeser gitu loh, Ma. Iya. Bagian sini. Makanya kalau duduk belakang. sekarang katanya harus pakai penyangga gitu ya. Iya. Untuk menstabilkan Mungkin lagi. kalau mengenai suara mungkin karena kan kalau perempuan itu pasti kan mungkin ada teriakan atau apa sehingga suaranya, maksudnya yang hati-hati dengan pita suara itu tadi ya, Ma ya. Betul. Kalau nyanyi kan terkontrol ya, Ma. Tapi kalau kita emosi kan otomatis kan yang namanya suara Tertekan. bisa. Kita mau kasih lihat lagi fotonya ya. Barangkali ya kalau kami sebagai orang awam tidak begitu paham apa yang terjadi dengan penyangga pada leher segala macam. Tapi kalau Denny Darko, kita menyayangkan juga sih, di luar sana banyak yang bilang itu mungkin hoax sekali tuh fotonya segala macam gitu ya, kok ada gitu foto lama gitu, ada yang bilang seperti itu. Kalau Denny Darko melihatnya seperti apa sih tanggapannya? Yang pasti ini ya apa yang terjadi, dan dari kemarin kan sebenarnya dari kedua belah pihak ini tidak ada statement apa-apa. Ini jadi sesuatu yang di masyarakat pun kalau boleh saya katakan akan mungkin berbahaya adalah saya melihat bahwa kasus KDRT yang menimpa public figure itu sebaiknya harus segera diinvestigasi dengan cepat. Karena saya merasakan, saya kan banyak juga orang yang menelpon meminta bukakan kartu dan sebagainya. Banyak ternyata lebih banyak dari yang saya kira, Mama, wanita-wanita ini yang mengalami KDRT. Iya. Dan yang lebih saya heran lagi adalah mereka saat ini pun masih bersama dengan Suaminya. pasangan mereka ini tadi. Ya, nggak berani speak up. Nggak berani. Nah, dengan harapannya dengan kejadian ini, paling tidak speak up. Meniru apa yang Dilakukan ya. Betul, dan Saya setuju. datanya juga bahwa kekerasan terhadap perempuan dengan KDRT ini merupakan kekerasan tertinggi di Indonesia. 2021 ada lebih dari 338.000 kasus. Jadi buat siapapun yang menjadi korban, kalau memang tidak bisa speak up, ternyata ada sinyal yang bisa diberikan. Kalau tidak bisa berbicara, takut untuk berbicara, berikanlah sinyal kurang lebih seperti ini. Jika punya kesempatan, lakukan sinyal seperti ini kepada siapapun yang barangkali sedang berada di samping, di depan, atau siapapun yang menyaksikan. Ingat, Kurang jangan lebih ada seperti itu. kata-kata sebagai perempuan demi anak. Nah, itu betul. perlu digarisbawahi. Betul. Demi anak itu justru kalau kita sayang sama anak, justru kita harus bisa peduli atas mental anak kita. Betul. Iya. Kebanyakan ibu-ibu yang ingin rumah tangganya kelihatan akur, rumah tangganya nggak ingin ada perceraian, dan karena alasannya demi anak udah besar-besar, itu jangan sampai hal itu menjadi alasan. Yang namanya kekerasan dalam rumah tangga tetap harus dicegah, tetap harus diselesaikan. Karena akan berdampak secara psikis kepada Iya. anak yang menyaksikan kekerasan dalam Betul, rumah sangat tangga, ya. berdampak sekali. Dan alhamdulillahnya sekarang tuh udah ada undang-undangnya ya. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau sekarang kan ada gitu. Jadi aku tuh sangat happy banget. Kenapa? Karena ya suka aja gitu. Untuk hal seperti itu pun Harus ya. ada hukumannya. Harus, gitu. harus ya. Harus. Dan tentunya kita juga menunggu sekali ya kabar konfirmasi dan Betul. juga statement dari Lesti dan juga Bilar ya. Iya. Karena bagaimanapun juga saya setuju tuh investigasi harus benar-benar cepat dilakukan Jangan masuk angin. Betul, supaya tidak ada banyak gorengan di luar sana. Betul. Sehingga ini juga akan menjadi pelajaran buat semua banyak Iya. sekali masyarakat Indonesia terutama perempuan. Keterbukaan ya. Keterbukaan di sini. Tapi betul. pesan jangan takut kalau misalnya kalian memang sudah ada rencana nikah, jangan takut. Ya. Jangan jadi trauma. Oh iya. Jangan. Karena itu memang Allah Betul. sudah mengerjakan. Makanya kadang-kadang Itu saja. ada waktunya ya maksudnya Iya, betul. beda orang tua, beda zaman sekarang sama zaman Mama Heti mungkin ya. Iya. Kalau zaman sekarang tuh kan maksudnya kalau zaman dulu makan pacaran tuh sampai lama. Ada fungsinya sih, maksudnya kalau secara positif pacaran lama tuh gini, tahu karakter Tahu dulu. masing-masing. Harus menjajaki sebelum Iya, menikah. nggak langsung muncul orang Sunda mah pok torolong ya mah. Pok torolong. Harus serba langsung. Bebet bibit langsung. bobotnya Iya, dicari tahu betul. ya. Buat Sobat Ambyar mengenai bebet bibit bobot, tentunya ini juga menjadi satu yang sangat penting sekali untuk dicari tahu apa yang bisa diberikan, apa yang bisa kita berikan juga. Dan berbicara mengenai yang diberikan, kita mau kasih lihat ada sesuatu yang pernah diberikan ya. Ini dari seorang Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Reaksinya kita mau kasih lihat seperti apa. Kita lihat ekspresinya ya dari Lesti Kejora. Tapi sebelum ekspresi tadi ada sempat tergambarkan juga kayak ada satu gerakan gesture gitu ya dari Rizky Bilar. Hampir kena ke Lesti Kejora. Kalau ada yang mungkin ngeh atau barangkali tadi sempat menyaksikan. Kalau Denny Darko ngeliatnya gimana sih? Yang pertama, ini adalah sesuatu yang mungkin 1 mingguan yang lalu saya nggak akan berani ngomong mungkin. Karena
mengomentari pasangan ini akan berakibat buruk kepada Karena diri kita. yang mencintai begitu luar biasa sekali. Iya, betul. Tapi kalau boleh saya katakan, saya tidak mengomentari mereka, tapi apa yang saya lihat saja, ada yang mengatakan bahwa kesuksesan adalah saat kesiapan dan kesempatan itu bertemu. Nah, saya melihat bahwa ini kesempatan ada, tapi kesiapan sepertinya gebrek, belum. Ya itu dia, tadi kita lihat sama-sama ya. Coba bisa diulang lagi nggak? Ada satu gesture yang Bisa diulang lagi nggak? Boleh diulang lagi. sepertinya, Boleh diulang lagi? Enggak pas mama lihat walaupun ke itu sana. terlihat seperti bercanda, tapi Nah, itu kita yang lihat tadi ya, kita lihat ya. sampaikan. Ini ada gesture-nya. Itu dia. Oh, Ya. oke. Kesiapan di sini maksudnya adalah ini kan sesuatu yang mungkin kalau tidak di cover oleh kamera di rumah ya, jadi mungkin mereka bercanda seperti itu, mungkin. Ya. Walaupun ada beberapa yang bilang ya nggak boleh juga bercanda seperti itu. Tapi Jelas tidak boleh. Iya, ini sesuatu yang kalau saya kira ya tidak siap dengan semuanya yang terlalu cepat, semuanya yang terlalu. Iya. Maaf ya kalau buat saya secara pribadi, gesture seperti itu rasanya sangat disayangkan sekali buat siapapun itu melakukan kepada teman, kepada apalagi kepada pasangan Betul. yang dibesarkan oleh ayah ibunya, kemudian mempercayakan putrinya, anaknya untuk hidup bersama dengan pria yang tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk melepas seorang anak ya. Ingat loh ya, dari orang perempuan tuanya. itu sebagai tulang rusuk, bukan tulang punggung. Saya ngeliat ekspresi si Dede itu seperti, iya oke beli, itu kan di situ 38 miliar. Dia Kemudian tadi diamnya mikir, mikir. oh bayarnya. Kalau saya bisa membayangkan itu, Alhamdulillah Mak. atau bahagia dia. Udah merasakan ya Kak? Ya, terlihat ekspresinya tuh Iya. kita Dia pasti diam, nggak suka. kita Ya. pasti tidak akan bilang tidak sama pasangan yang kita cintai gitu. Kita pasti akan mikir besok aku harus kerja semaksimal mungkin untuk membayar itu semuanya. demi membahagiakan pasangan ya. Walaupun kita belum tentu bahagia Padahal itu belum tentu menjadi, belum tentu ya, dan itu bukan menjadi tanggung jawab perempuan harusnya. Ya, Ya. buat Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ada tayangan yang satu ini nih juga menggambarkan rumah tangga Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Kita lihat Lesti lagi nyanyi, kemudian dia nangis, dihampiri oleh Rizky Bilar. Will, ngeliatnya gimana Wi sebagai seorang penyanyi? Yang aku tahu sih dari dulu Dede kalau misalkan menangis dia bisa menyelesaikan lagu ya. Yakin ya? Iya. Tapi setelah menikah dia menangis, dia tidak bisa menyelesaikan lagu. Makanya saya pada saat tayangan itu kan kebetulan ada ya. Tapi ini ngomong itu ngomong, aku tuh kayak apa ya? Kayak tahu bahwa maksudnya tuh kita tahu kok dia tuh mau cerita lewat lagu itu. Iya. Makanya cuman dia nggak bisa ngomong dan kita yang nonton tuh cuman menerkakan. Tapi pasti apalagi seorang orang tua seperti Mama Hetty dan seperti Kak Dewi, maksudnya perempuan dia tahu lu tuh ini tuh nangisnya bukan nangis karena Bukan lagu karena juga lagu, gitu loh. iya. Ada sesuatu yang Iya, dan jadi nyambung sama lagu dan Iya, hidupnya dan gitu. hidupnya, Jadi iya. ya hasilnya akan Klop. seperti itu. Nggak mungkin juga bisa tahan orang. Apalagi perempuan. Aku aja pribadi yang cowok kalau nyanyi Ada ada masalah. sesuatu pasti nggak bisa Lagunya tahan. pas. Betul. Betul, karena manusia Apalagi juga ya. perempuan. Tapi kita sebagai penyanyi ya, ini pesan aja, nggak tahu lah kalau mama ya, mama sih selalu kalau dikasih lagu baru terus judul lagunya yang mama selalu perhatikan. Judul lagunya ini mengangkat, dalam arti kata mengangkat kehidupan atau yang itu penting. Betul. Karena kalau mama lihat, Bubun lihat, Dede 80% lagunya semua yang sedih. sedih. Nah itu kalau bisa. Kisah hidup Iya, ya, Ma. Karena itu Lagu adalah adalah doa, doa. kalau Ya. menurut mama ya. Oke, Denny Darko. Boleh kita minta Denny Darko untuk kembali memprediksi melalui kartu Baik. tentang hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ini prediksi Sobat Ambiar ya, Ya, sebatas dan- prediksi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui karena belum terjadi. Betul. Saya nggak mau ambil kartunya, kalau boleh. Ya, jangan. Iya. Kakak aja, kakak. Dewi aja. Ntar gimana kartunya gue yang disalahin, gue yang ngambil. Pertanyaannya adalah, Bagaimana hubungan mereka berdua selanjutnya? Nextnya, apakah berlanjut atau tidak? The Wheel of Fortune ini tentang roda keberuntungan. Roda keberuntungan yang kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Untuk siapapun yang mendapatkan kartu Wheel of Fortune, artinya sesuatu ini akan
bertolak 180 derajat dari sebelumnya. Sehingga kalau sebelumnya seseorang mendapatkan satu keberuntungan, bisa jadi ini akan sebaliknya. Oh. Untuk mereka berdua. Yang artinya tentu saja berhubungan dengan kebersamaan mereka ya. Berarti mereka tidak akan bersama lagi. Saya takutkan kemungkinan besarnya seperti itu. Itu prediksinya. Itu prediksi. Saya tidak menggiring opini, tidak mendoakan, tapi dilihat dari yang terjadi. Dan bagaimana sekarang juga setelah pulang, ini tidak mau satu rumah. Terus ada sebuah berita juga katanya ada satu dorongan dari orang terdekat untuk mengajukan gugatan. Walau ini baru dugaan, tapi kalau saya kira sangat besar kemungkinannya memang seperti itu. Berpisah prediksinya. Seperti itu. Wheel of Fortune, Wheel of roda Fortune, keberuntungan. Ya. Begitu juga dengan pernikahan, ada yang merasa beruntung tapi ada juga yang kurang beruntung. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi Anda. Program barunya King Nasar, judulnya Hura Hura. King Hura Hura. Kapan sayang? Mudah-mudahan, bismillah, semoga pemirsa suka. Minggu ini? Pasti dong suka. Jadi Jam 1:30 siang. Hari Minggu ini perdana tayang, jadi model programnya kayak Keeping Up with the Kardashian. Jadi nanti ada kalian, ada semuanya. Mudah-mudahan ya. Hari Minggu jam 1:30 siang. Jam 1:30 siang. King Hura Hura. Nanti kita datang ke King Hura Hura. Iya harus ada dong. Nonton ya. Mudah-mudahan. Jadi programnya tuh kayak apa sih? Programnya tuh ada tayangannya, ada nggak sih? Nanti kita lihat ya. Habis ini. Ini ngomongin hura-hura, ini juga ada bintang tamu selebriti yang sedang hura-hura. Bahagia Baru banget. saja menikah beberapa waktu yang lalu ya. Di pagi-pagi ambiar pasangan yang sedang berbahagia kita hadirkan Catherine Wilson dan juga Mas Idam Masih. Lu ada orang nikah? Sini, salamin semuanya, salamin. Salaman Sini, dong. salamin. Ayo semua ya. Iya. Kita mengucapkan selamat menikah untuk saudara Catherine Wilson dan juga Lagu pengantin baru. Idam Masih. Ayo Mas ini. Salaman. Iya. Ayo Aduh senangnya pengantin baru. Ayo salaman. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, bersenyum mesra bagaikan bidadari. Aduh senangnya pengantin baru. Aduh senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja. Selamat buat Catherine Wilson dan juga Mas Idam Masih. Silakan boleh duduk. Berasa biar pengantin. Bahagianya berseri-seri. Kalau begini tuh suka pengen nikah deh. Aku juga. Mangga Mbak Keket. Widih, bahagia pastinya bahagia ya. banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketularan bahagianya ya Kak. Mbak Keket ini happy banget kelihatan wajahnya. Iya dong. Akhirnya. ya? Oh gitu ya Ma. Ini pernikahannya udah berapa lama Kak? Berapa hari lalu sayang? Berapa hari? Oh baru berapa hari? 1 Oktober, baru 4 hari yang lalu. Oh, wow, masih fresh. from the oven. Apa rasanya 4 hari menikah dengan seorang Catherine Wilson? Kacidaros. Seneng lah Sama Kak Catherine ketemunya di mana Bang? di Makassar.
Oh di Makassar. Oh, di Waktu itu Kak Makassar. Catherine lagi ngapain? Lagi nyanyi atau lagi? Lagi ngelawak kan? Iya, lagi ngapain ke Makassar? Lagi jalan-jalan. Oh lagi jalan-jalan terus ketemu lah sama abang. Oh terus kemudian ada benih-benih cinta tuh. Siapa yang kenalin? Ada sih, ada temen. Kebetulan kerja di kamu juga ya temennya ya gitu. Jadi kebetulan aja sih sebetulnya semuanya. Tapi ya akhirnya berujungnya ke pelaminan. Alhamdulillah ya. Aku juga nggak nyangka juga karena waktunya singkat ya. Waktunya Berapa lama, sangat Kak? cepat. Kurang lebih 3 bulan lah ya. Jadi perkenalannya 3 nikah. bulan. Sampai udah nikah gitu 3 bulan. Apa Jadi, dalam pikiran seorang Catherine Wilson 3 bulan ketemu sama Mas Idam Mase terus mau langsung menikah? Apa alasannya? Kenapa begitu cepat sekali ya? Karena Catherine melihat dia serius ya, maksudnya benar tidak hanya di ucapan aja, tapi juga Ada pembuktian gitu ya, Kak? pembuktiannya gitu. Jadi ya kita kan udah sama-sama dewasa ya, jadi nunggu apa lagi? Perempuan gitu. itu kan butuh itu ya Kak. Iya. Butuh apa? Butuh pembuktian saya. Iya, Pembuktian. ayo dong. Ini mohon doa restu juga teman kita, sahabat kita mau menikah. Mas Idam, kan Mas Idam Mase ini anggota DPRD, nanti tolong sumbang tenda buat pernikahan kami ya. Makanya segera menyusul ya yang belum ya. Jadi perempuan itu tinggal apa ya? Kalau perempuan itu jangan dikasih harapan. Langsung aja der. Pantes sampai 3 kali lu der. Mas Idam Mase ngelihatnya Catherine Wilson seperti apa sih orang? Ya kalau saya melihatnya saya suka jatuh cinta karena cantik. Cantik pasti, apalagi penyanyi kita juga itu cantik kan sebelah situ kalau mau. Kalau ngomongin cantik ya. Itu Bang, selain itu Bang. Ya karena dia sifatnya bagus, baik di mata Keluarga dan masyarakat. Kebetulan Abang DPRD ya. Betul Oh, abang sekali. waktu mohon maaf, Abang single, Duda. Duda. Oh Duda. Emang ya yang duda-duda itu gimana gitu ya? Maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Iya maaf. Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus manja-manja selalu Manja-manjain ya. dong aku sayang, kamu mah. Ya insya Allah doain ya. Amin. Sumbang tenda nanti ya. Oh, apalagi kan tenda dari Tadi Idam. Mama sumbang tenda. Kalau dari Catherine kali Catherine Oke. ya kan. Tapi bener gak sih katanya pernikahan kalian ada perjanjian pranikah? Bener gak sih? Iya, ya kan apa ya biar saling enak aja ya, biar saling kan itu juga maksudnya baik untuk kedua belah pihak gitu. Jadi alangkah baiknya ada perjanjian pranikah. Tidak ada suuzon, terus kemudian Iya. salah satunya itu yang kedua juga kalau ada masalah ibaratnya dalam hal harta ya Kak ya. Iya, aku juga nggak mau ya amit-amit jangan sampai gitu. Tapi kalau ada apa-apa aku nggak mau ribut-ribut gitu. Biar sama-sama enak aja. Apa sih ketakutannya Bang? Apa ya? Ya kita kan dalam pernikahan semua mana ada sih orang nikah pengen pisah, pengen ada masalah, semua kan pasti inginnya ada baik-baik aja gitu. Tapi kan ya namanya kita apa ya? Harus beware aja gitu. Catherine Wilson dan juga Mas Idam, kita akan meminta Denny Darko untuk memprediksi melalui kartu. Tapi ini beda kartunya, kartu BPJS dia akan. Aku seneng banget nih. Coba nih, silakan diambil kartunya. Oke, berapa? Mungkin dikocok dulu. Kocok dulu. Kalau dikocok dulu Kak, kalau nggak dikocok nggak enak coba. Takutnya nggak, takut nyangkut ya. Takut nyangkut ya. Iya. Mama. Cicing. Oke, pilih berapa ini? Aku dari tengah. Satu dong Kak. Ambil yang tengah. Ambil yang Apa tuh? Seperti tulisan yang ada di sini, strength, kekuatan. Jadi kalau tadi ketakutannya adalah ya takut ini nggak panjang dan semuanya, nggak perlu takut. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang mungkin juga memberikan kekuatan. Amin. Dan banyak hal yang positif akan muncul dari sini. Alhamdulillah. Amin. Yang pasti kekuatan ini ternyata datang dari pasangan yang ada menyertai kita. Amin. Tuh Kak. Amin. Kakak kan butuh pelindung. Benar. Butuh orang yang sayang. Aku juga gitu. Oh iya. Coba. Katanya tadi nggak mau. Jangan gitu dong, nggak boleh. Nih, Mas Denny. Akhirnya tuh Coba kartu lihat kita berantakan berdua. nih pasti, ya Allah. Kita lihat berdua ya. Nih. Hubungan kedua, hubungan
Iya. Oke. Itu coba ditunjukin kan? Ada tulisannya Iya. di bawah. High Priestess itu bagaimana dia kan seorang yang kita bilang itu pemuka agama ya, semacam itu. Dia duduk di atas singgasana, yang satu tertutup kain, satu lagi terbuka. Jadi ini belum banyak hal yang saling terbuka satu sama lain, itu yang menghalangi. Kalau ternyata sudah ada kejujuran, semuanya akan bisa lebih mudah. Coba kakak, coba yang buka kita. Coba yang buka kita. Yang buka kita coba. Coba bentar satu kali yang buka kita. Ayo sekarang, bentar. Yuk, sabar dong. Sabar dong. Nanti katanya. Apa itu? Mama. Itu tanyanya apa? Tandanya nggak jadi. The Hangman mau nyampe, tapi terus nggak jadi. Nggak jadi. Makanya Wi, semua itu butuh keterbukaan. Makanya gue udah minta pin ATM lu berapa nggak pernah kasih. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Balik Lagi Ambiar. Buat Sobat Ambiar, jangan lupa besok ini sahabat kita akan buat satu event yang luar biasa sekali. Karen Delano mau bikin event apa sih? Besok 2 hari lagi. 2 hari lagi. Pagelaran Akbar Tunggal. Saya judulnya Abrakadabra. Jadi semua teman-teman saya mau undang karena ini dibuka untuk umum di Senayan City. Kalian akan melihat keluar biasa. Acaranya jam berapa, Kak? Ya, dari jam buka mall dong, dari jam 10 sampai jam 10 malam. Kalian bisa menikmati hasil karya saya fashion styling untuk 188 Jadi di sana itu gratis, tidak dipungut biaya, tidak apa-apa. Pokoknya datang aja nonton, nonton. Apalagi 2 hari lagi. Ya, sukses buat Karen Delano dan juga sukses buat Setiap semua jam ada bintang tamu kita. yang nyanyi. Keren banget, sukses buat Abrakadabra Karen Delano. Sukses sekarang. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita, Mama Hetty Kusendang, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mama. Sehat semua ya. Dan terima kasih. Catherine Wilson, Terima selamat. kasih. Terima kasih. Pokoknya menjadi pelajaran buat kita semua, termasuk untuk calon suami dan suami kalau mau mendapatkan istri seperti bidadari, perlakukan dengan baik, karena bidadari tinggalnya di surga bukan di neraka. Besok kita akan kembali lagi tetap di Balik Lagi Ambiar. Hetty Kusendang. Oke, sebuah lagu yang mungkin sudah lagu lama, hasil karya dari Ismail Marzuki. Nadanya betul ya, oke? Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah dipaksa